Bayangkan teman-teman, seorang pemuda dari desa terpencil tanpa uang sepeser pun, hidupnya penuh keterbatasan. Tapi tiba-tiba, boom, ia bukan hanya sukses besar, tapi juga bisa bolak-balik ke Tanah Suci menunaikan haji berkali-kali. Kalian pasti mikir, pasti cuma cerita dongeng. Eits, tunggu dulu. Ini kisah nyata yang akan bikin kalian merinding tentang bagaimana keajaiban itu terjadi hanya dengan satu kuncian ajaib. Siap dengerin? Halo semuanya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini, saya mau ajak kalian menyelami sebuah kisah inspiratif yang sungguh luar biasa, datang dari pelosok desa nun jauh di sana. Alkisah, di sebuah desa yang mungkin tak pernah terpikirkan, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Hidupnya serba pas-pasan, bahkan untuk makan sehari-hari pun harus berjuang. Namun, di balik keterbatasan itu, Budi punya impian tinggi. Ia ingin mendalami ilmu agama di pesantren, meski tahu keluarganya tak punya biaya sedikit pun. Hati kecilnya terus berbisik, pasti ada jalan. Dengan tekad membaja, Budi tak menyerah. Ia mencari informasi ke sana kemari, bertanya kepada siapa saja, hingga akhirnya telinganya mendengar kabar tentang sebuah pesantren gratis di kota lain. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Namun, masalah lain muncul. Bagaimana dengan biaya hidup di sana? Bagaimana ia bisa belajar tanpa membebani orang tuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan? Budi tahu, ia tak bisa hanya berharap mukjizat. Ia harus bertindak, dan itulah yang ia lakukan. Dengan keberanian tak terhingga, ia memutuskan untuk melangkahkan kaki menuju takdirnya yang baru di depan mata. Akhirnya, Budi tiba di pesantren yang dimaksud. Setelah berbincang dengan kiai pengasuh, ia menyampaikan niat tulusnya untuk menuntut ilmu. Melihat ketulusan dan semangat Budi, sang kiai tersentuh. Namun, untuk biaya hidup dan keperluan sehari-hari, Budi diizinkan menjadi khodim atau pembantu di pesantren tersebut. Tugasnya beragam, mulai dari membersihkan asrama, membantu di dapur, hingga mengurus kebun pesantren. Meski berat, Budi menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Setiap tetes keringatnya adalah bagian dari perjuangan menggapai impian mulianya. Ia sadar, ini adalah jalan yang harus ia tempuh dengan sabar. Hari-hari Budi berlalu dalam kesibukan. Di sela-sela pekerjaannya, ia tetap menyempatkan diri untuk belajar, mengaji, dan mengikuti kajian-kajian kiai. Suatu malam, setelah kiai memberikan ceramah tentang pentingnya istiqomah, Budi merasa terpanggil. Kiai menjelaskan bahwa istiqomah bukanlah sekadar konsisten, tapi sebuah keteguhan hati dalam menjalankan ibadah dan kebaikan secara terus-menerus, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Ini kuncinya, Nak, kata kiai. Istiqomah akan membuka pintu rezeki dan keberkahan yang tak terduga. Kata-kata itu mengendap dalam hati Budi, menjadi pondasi baru perjuangannya. Sejak saat itu, Budi bertekad untuk mengamalkan istiqomah. Ia mulai rutin sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, membaca Al-Quran setiap pagi, dan berzikir di setiap kesempatan. Awalnya tidak mudah, rasa kantuk menyerang, godaan rasa lelah kerap menghampiri, dan kadang muncul bisikan ragu di benaknya. Apa iya semua ini akan membuahkan hasil? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, Budi selalu teringat pesan kiai. Ia paksa dirinya untuk terus istiqomah meskipun terasa berat. Ia yakin setiap perjuangan pasti ada hikmahnya, dan ketekunan adalah kunci utamanya. Ujian kecil ini justru menguatkan niatnya. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai Budi rasakan. Hatinya terasa lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan semangatnya semakin membara. Ia melihat kiai dan para santri lain juga memperhatikannya, tersenyum bangga. Keberkahan mulai datang dalam bentuk-bentuk kecil yang tak terduga. Kadang ada santri atau tamu pesantren yang memberinya sedikit uang saku, atau kiai memberinya tugas-tugas kecil yang memberinya kesempatan belajar lebih banyak. Hal-hal kecil ini memang bukan kekayaan materi, tapi bagi Budi, itu adalah pertanda bahwa istiqomahnya mulai membuahkan hasil, membuka pintu keberuntungan perlahan-lahan. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu dan berkhidmah, Budi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Bekal utamanya adalah ilmu agama dan amalan istiqomah yang telah mendarah daging. Dengan modal seadanya, ia mencoba peruntungan dengan berjualan kecil-kecilan. Ia memulai dengan menjadi pengepul hasil bumi dari petani di desanya, lalu menjualnya ke kota. Banyak yang meremehkan, menganggap usahanya tak akan bertahan lama. Namun Budi tak gentar. Ia yakin, dengan istiqomah dan kerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membimbingnya. Setiap pagi ia mulai dengan sholat duha dan doa, memohon keberkahan dalam setiap langkahnya. Dan benar saja, keajaiban mulai terjadi. Berkat ketekunan dan kepercayaan yang dibangunnya, usaha Budi berkembang pesat. Ia tidak hanya menjual hasil bumi, tapi juga mulai mengolahnya, memberikan nilai tambah. Bisnisnya meluas, dari awalnya hanya skala desa, kini merambah ke kota-kota besar.
Budi menjadi seorang pengusaha sukses yang disegani, bahkan tanpa pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekayaan datang berlimpah ruah, namun ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu ingat pesan Kiai, bahwa harta adalah titipan dan istiqomah adalah jembatan menuju keberkahan abadi. Ia tetap rendah hati dan tidak sombong. Dengan rezeki yang melimpah, Budi akhirnya bisa mewujudkan impian terbesarnya, menunaikan ibadah haji. Dan bukan hanya sekali teman-teman, tapi berkali-kali. Setiap tahun ia menyisihkan sebagian hartanya untuk perjalanan spiritual ini, bersyukur atas nikmat yang tak terhingga. Tak hanya itu, Budi juga mendirikan pondok pesantren gratis di desanya, membantu anak-anak muda seperti dirinya dulu untuk bisa menuntut ilmu tanpa terkendala biaya. Ia menyadari bahwa keberkahannya adalah untuk disebarkan, untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Ia tak ingin kesuksesannya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi, apa pelajaran berharga dari kisah Budi ini? Jelas sekali sahabat, ini bukan tentang uang yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi tentang kekuatan amalan istiqomah yang mengubah segalanya. Ketekunan dalam beribadah, kesabaran dalam berusaha, dan keyakinan teguh pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Budi membuktikan bahwa dari kemiskinan dan keterbatasan, kita bisa mencapai puncak kesuksesan, bahkan bisa bolak-balik ke Baitullah. Asalkan kita punya niat yang tulus, semangat pantang menyerah, dan yang paling penting, amalan istiqomah. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati yang teguh dan doa yang tak putus-putus, karena itu bisa membawa keajaiban. Nah, gimana teman-teman? Inspiratif banget kan kisah Budi ini? Semoga kalian juga bisa mengambil hikmah dan semangat dari perjalanan hidupnya. Jangan lupa ya, kalau kalian suka video ini, klik tombol like, share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Wassalamualaikum.